Kata bapak ikam masih masih melakukannya, tapi ini. Itu sebenarnya tipu daya setan. Tidak sedikit dari orang seperti itu. Padahal meninggalkan yang dilarang ini lebih wajib daripada melakukan perintah. Kalau perintahnya itu bukan rukun Islam dan bukan yang wajib-wajib yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu, saudara-saudari jamaah kajian dan salat maghrib di Masjid As-Salam Samsat Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini seperti biasa kita mengkaji kitab Al-Kifayah fi Ulumil Quran. Sebelumnya kita bertahmid dan bersyukur atas kemudahan bermajelis ilmu pada malam hari ini, serta kemudahan bisa melaksanakan ibadah secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menetapkan hidayah ini dan menambahkan hidayah-hidayah yang lain kepada kita dan memberikan kepada kita nikmat istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Terakhir pembahasan kita di sini adalah bahwasanya kalau sahabat mengatakan tentang sababun nuzul, di mana sababun nuzul itu kan perkara yang tidak bisa dikarang-karang karena berhubungan dengan masalah gaib. Ujar sahabat, ayat nang ini turun demikian dan demikian. Maksudnya ada demikian, akhirnya turunlah ayat ini. Kalau sahabat sudah ngomong seperti itu, maka perkataan sahabat ini laksana perkataan Nabi Muhammad SAW. Karena nggak mungkin sahabat itu ngomong tentang perkara yang gaib kecuali berdasarkan wahyu. Karena nggak ada logika di situ, nggak mungkin akal-akalan. Sehingga itu dianggap seolah-olah sahabat itu langsung menyaksikannya turun di hadapan Rasulullah kepada Rasulullah ketika kejadian ini dan itu, atau sahabat itu langsung mendengar dari Rasulullah tapi kada bapadah aku mendengar dari Nabi, atau Nabi bapadah kayak ini kayak itu kada. Jadi perkataan sahabat dianggap marfu', seolah-olah perkataan Nabi Muhammad SAW. Adapun perkataan seorang tabi'in, umpamanya ada Qatadah, siapa lagi tabi'in? Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abul Aliyah, bapadah ayat terjadi demikian, kemudian turunlah ayat ini. Jadi seolah-olah itu sebagai sababun nuzulnya. Maka perkataan sahabat ini tidak dianggap marfu', tapi dianggap mursal, terputus. Karena tidak mungkin tabi'in itu mengatakan suatu perkara yang gaib kecuali pasti lewat perantara. Nah, perantaranya itu siapa? Tidak diketahui perantaranya.
Sehingga ini dihukumi mursal. Jadi terputus sampai tabi'in, tidak ada penyangganya sampai ke Rasulullah. Kadada nang mengantarkan itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW dalam rantai periwayatannya. Terakhir kita bahas di sini juga bagaimana penukilan sahabat, bagaimana lafadznya sahabat di dalam menyatakan ini sababun nuzul. Ada yang kemarin tegas, ada yang tidak tegas. Yang tegas contohnya sahabat Bakesah, demikian fanazalat, maka turunlah, atau faunzilat, maka diturunkan, atau faanzalallah, akhirnya Allah turunkan ayat demikian dan demikian. Ini 3 kata yang sharih. Yang sharih artinya yang tegas. Adapun yang kada tegas adalah ketika sahabat itu mengatakan ayat ini turun pada kisah ini dan kisah itu. Jadi ayatnya dahulu disambat. Kalau yang tadi kan kisahnya dulu, kemudian turun. Nah itu. Kalau ini tidak. Disambat ayatnya, ayat ini turun pada kisah ini. Nah pada kisah ini itu belum tentu yang dimaksud sahabat itu sababun nuzul. Tapi bisa jadi yang dimaksud sahabat itu adalah ayat ini cakupan pembahasannya mencakup kisah nangkaya ini, kisah nangkaya itu. Artinya kisah yang seperti ini dihukumi oleh ayat ini juga. Bukan berarti kisah ini menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi tapaling yang tidak sharih, yang tidak tegas. Baik, mengenal sababun nuzul sangat bermanfaat di dalam mengetahui yang dimaksud dari ayat dan mengetahui hikmah dari syariat, dan juga bagaimana juga kita mengetahui perjalanan bagaimana terjadinya kejadian-kejadian dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan juga bentuk bimbingan tarbiyah dari Nabi Muhammad SAW. Coba umpamanya masalah khomer saja. Apakah khomer itu diturunkan ayat satu kali saja? Satu hukum sekaligus? Kada. Turun dengan berangsur-angsur. Yang pertama turun dipadahkan apa? Bahwa ada orang Batakun tentang khomer dan perjudian. Ujar Allah apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Padanya ada dosa besar dan ada manfaat bagi orang banyak. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosanya tak ganal daripada manfaatnya. Diajak dulu berbicara, sedangkan orang seberataan ketika itu doyan dan hobi minum khamar. Subhanallah. Iya. Kemudian lawas lagi, baru turun ayat berikutnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Mendekati salat saja kada boleh, apalagi menggawi. Artinya tidak boleh mendekati salat dalam kondisi kita mabuk. Ini kan sebenarnya sindiran kuat. Mabuk itu berapa teler itu berapa waktunya, Pak? Berjam-jam. Kalau dia teler sebelum zuhur bisa jadi sampai maghrib belum juga sadar, ya kan? Mikir jadinya dia. Bisa ketinggalan zuhur dan asar.
Kalau mabuknya sebelum maghrib dan isya, mungkin baru sadar jam sekian dan jam sekian. Akhirnya telatlah waktunya, keluarlah dari waktunya. Semakin sadarlah orang. Akhirnya semakin mengekang diri, walaupun masih jua manggawi sebagian. Atau mungkin masih manggawi, cuman sudah lumayan berkurang. Tidak lagi seperti dahulu. Limbah itu sudah lawas, hanya turun ayat. Itu di Madinah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, kemudian patung-patung yang disembah selain Allah, ya, kemudian tebak-tebakan dengan bintang-bintang dan sebagainya, semuanya itu najis, ya, dan termasuk dari perbuatan syaitan, maka jauhilah. Seketika itu juga orang-orang yang ketika ayat itu turun, nang di tangannya ada khamar, langsung dilepaskan. Langsung dia jatuhkan khamarnya. Sehingga akhirnya pada waktu itu kata para sahabat, khamar itu membanjiri, subhanallah, membanjiri kota Madinah. Jadi orang-orang sampai kelihatan banyunya itu. Dan ini jadi dalil bagi pendapat kebanyakan para ulama yang mengatakan khamar itu tidak najis secara hissi, secara konkret, tapi dia najis secara maknawi. Namanya dosa itu kan najis kan? Najis secara maknawi. Seperti orang kafir, najis secara maknawi. Muntajapai awaknya orang kafir, mandi kah kita? Apakah perlu dicuci tangan? Tidak. Tapi dia najis secara maknawi. Bukan secara hissi, bukan secara indrawi. Ya, bukan secara indrawi. Nah, begitu pula lah. Jadi ketika itu kaum muslimin langsung lepaskan. Kata Rasulullah SAW, kata Aisyah, lamun mulai awal sudah disuruh hindari, tidak akan mereka melakukan. Bahkan mereka mengatakan, tidak, kami tidak akan melepaskan. Kenapa? Karena tauhid belum masuk ke dalam hati mereka. Mereka masih orang Arab Badui yang baru Islam, belum beriman. Makanya ketika Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam, kami sudah beriman. Kata Allah, qul lam tu'minu, katakanlah bahwasanya kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami sudah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Apa bedanya Islam dengan iman? Islam itu baru perkara yang zahir. Adapun perkara yang batin, belum tentu itu perlu waktu, perlu proses. Makanya kan kita tahu rukun Islam itu ada 5, ya, syahadat, sholat, sampai haji, itu semuanya rukun Islam yang tampak-tampak. Adapun rukun iman 6, itu semua yang tidak tampak, beriman kepada Allah, ya kan? Dan seterusnya sampai beriman kepada takdir Allah yang baik atau yang buruk. Begitu pula dalam masalah apa Bapak Ibu? Dalam masalah riba pun juga Allah tidak serta-merta menurunkan ayat sekaligus tentang riba. Bertingkat-tingkat. Diawali dari ini, dari itu, karena sangat membudayanya riba ketika itu. Nah, tapi jangan sampailah kita beranggapan, oh kalau ini demikian
Ada 3 fase juga ayat tentang riba. Itu diharamkannya riba itu pelan-pelan. Berarti aku pun harus perlu pelan-pelan juga proses untuk meninggalkan gawian atau kulihan nang riba ini. Tidak benar. Ini adalah mengkiaskan dengan perkara yang tidak sama dengan kita. Karena ketika itu belum turun wahyu. Kalau sekarang sudah turun wahyu, sudah sempurna Al-Quran, sudah sempurna Islam. Sehingga apabila ada suatu larangan, seketika juga kita harus meninggalkannya. Kalau larangan tidak diikat dengan kemampuan. Ya. Tapi kalau perintah itu ada ikatan dengan kemampuan. Ya kan? Ada ikatannya dengan kemampuan. Nah, kalau larangan harus ditinggalkan. Kadada kata aku kada kawa manggawi, kadada. Larangan itu kan tinggal meninggalkan. Kalau perintah itu kan berbuat. Nah, berbuat itu ada diikat dengan kemampuan. Contohnya sholat, kada kawa berdiri. Maka dia duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, pakai kedip-kedip mata, ya kan? Ini ada tingkatannya semua, iya kan? Nggak bisa sholatnya selalu di waktunya karena sakit dan terikat dengan jadwal operasi dan lain sebagainya, sehingga harus dijamak di rumah sakit. Berarti ada pilihan lain, tapi manggawi juga masih. Mun meninggalkan kada juga. Tapi masih manggawi, cuman ada pilihan yang lain caranya. Jadi untuk perintah itu manggawi kisahnya. Kalau larangan itu meninggalkan. Namanya meninggalkan itu tidak ada pilihannya sesuai dengan kemampuan, tidak. Ini harus kita bedakan. Sebagaimana juga perlu kita ketahui bahwasanya larangan dengan perintah itu tingkatannya berbeda. Pertama, perintah yang itu rukun Islam, perintah yang rukun Islam itu lebih utama daripada larangan, daripada meninggalkan larangan. Melakukan perintah, kalau perintah itu bagian dari rukun Islam, maka itu lebih utama daripada meninggalkan larangan. Tapi kalau seandainya perintahnya itu hukumnya tidak wajib, maka di sini meninggalkan larangan lebih utama daripada melakukan perintah. Contohnya nang kayak apa? Hadir majelis ilmu bukan di cabang ilmu yang wajib, umpamanya belajar bahasa Arab. Wajib kada untuk semua orang awam? Tidak wajib untuk semua orang awam. Disunnahkan. Ya kan? Disunnahkan. Tapi kalau berupaya untuk bisa memahami Al-Fatihah, ya, itu wajib. Ya, atau mungkin beberapa surah-surah pendek yang sering dibaca imam. Tapi di luar daripada surah-surah pendek itu tidak wajib, ya kan? Ini sunnah. Limbah itu seseorang umpamanya masih merasa kadakawa meninggalkan judi online umpamanya, atau menyogok orang, ya, atau main uang panas, ya, atau menerima gratifikasi, dia tidak bisa menolaknya, belum bisa meninggalkannya untuk menerima gratifikasi, ya, atau mungkin riba. Ini mana yang lebih besar? Yang lebih besar? Yang lebih besar meninggalkan larangan dibanding yang sunnah-sunnah. Seperti manggawi sembahyang duha,
Sambahyang witir, puasa sunnah. Puasa sunnah gawi terus. Sedekah, bersedekah untuk masjid, untuk pesantren, untuk sekolah-sekolah agama, Masya Allah jalan terus. Tapi yang haram ini jalan terus juga. Ini biasanya tipu daya syaitan. Syaitan tuh suka membisiki seseorang. Nah, ikam kada kawa kalau meninggalkan ini. Karena ikam kada kawa meninggalkan ini, banyak ikam bersedekah supaya orang melihat juga. Lakukan ini dan itu. Duha ikam. Kada apa ikam masih melakukannya, tapi ini. Itu sebenarnya tipu daya setan. Tidak sedikit dari orang seperti itu. Padahal meninggalkan yang dilarang ini lebih wajib daripada melakukan perintah. Kalau perintahnya itu bukan rukun Islam dan bukan yang wajib-wajib yang tinggi. Ya. Dan kita tahu bagaimana besarnya dosa-dosa itu. Ya. Menyogok, kemudian riba, ya kan? Judi, minum khamar dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang berbahagia, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita teruskan. Yang menjadi wal ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dan yang menjadi tolak ukur adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jadi mun ada ayat lafadznya umum dibawa kepada arti yang umum walaupun penyebabnya khusus. Contohnya sudah. Ayat yang tahulah surah apa kira-kira? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Surah apa Bapak Ibu? Hah? Surah apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Surah apa? Surah Al-Lail. Ayat ini disebutkan oleh para ulama penyebab turunnya adalah karena Abu Bakar As-Siddiq. Allah ingin memuji Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan hartanya seluruhnya untuk Islam, untuk agama. Akhirnya Allah puji di dalam potongan ayat ini. Dan juga di potongan akhir daripada surah Al-Lail ini. Tapi lafadznya kan umum. Siapa yang suka memberi dan bertakwa, itu kan umum lafadznya. Tidak hanya Abu Bakar. Sehingga tafsirannya dibawa kepada umum walaupun penyebab turunnya khusus. Gara-gara Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika lafadznya umum maka dibawa kepada umum. Siapa aja kawa kita ceramahi dengan ayat ini? Siapa aja kawa dipadahi dengan ayat ini? Enggak mesti. Itu khusus Abu Bakar. Kada pas ikam menyambat ayat itu kepadaku. Ikam sampaikan itu kepadaku. Tidak tepat. Bisa disampaikan kepada siapa saja walaupun penyebab turunnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Seperti contohnya surah Al-Alaq. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ayat ini seberataan ini semuanya turun sebagai bantahan terhadap Abu Jahal. Karena Abu Jahal melarang Nabi Muhammad sembahyang di hadapan Ka'bah. Diusir. Jangan sembahyang sini kamu. Diusir oleh Abu Jahal. Rasulullah pun marah. Tidak ada sejarahnya orang sholat dilarang. Iya. Kemudian Allah tegur orang ini. Kemudian dia nantang. Kamu pengen apa? Kamu pengen manggil-manggil malaikatmu?
Aku siap, aku punya orang-orang. Aku punya kabilah-kabilah yang pro kepadaku. Kalau kamu macam-macam, aku bawa kabilahku, kata Abu Jahal. Akhirnya turunlah ayat ini. Nah, apakah ayat ini bisa dibawa kepada membantah siapa saja yang melarang orang sholat di masjid? Umpamanya ada masjid atau musola atau langgar yang di situ ada sholat ditegakkan. Ada orang pengen sholat di situ, tidak ada alasan syar'i, orang itu dilarang. Kemudian dilarang, nggak boleh kamu sholat ke masjid. Berlaku nggak ayat ini untuk dia? Berlaku juga, walaupun penyebab turunnya gara-gara kasus pribadi. Ya, walaupun kasus pribadi, cuman ayat itu bisa juga dipraktekkan, diaplikasikan kepada kasus-kasus yang seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kaedahnya apa? Wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kecuali yang turunnya dengan bentuk yang khusus. Kecuali kalau di ayat itu ada bentuk khusus tertentu. Dan itu tidak untuk orang umum. Nah, maka itu hukumnya khusus. Ya, maka itu hukumnya khusus. Seperti contohnya Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran disebutkan beliau halal bagi beliau wanita yang menawarkan dirinya kepada beliau. Halal bagi Nabi Muhammad SAW untuk menerima mereka. Dan itu tidak ada batasan. Ini khusus untuk Nabi Muhammad. Kawakah ayat ini dipakai gasan umatnya? Kada kawa. Umatnya ada batasannya. Ya kan? Ada batasannya, maksimalnya sekian. Ya, sehingga tidak boleh lagi lebih daripada itu. Adapun Nabi Muhammad SAW tidak. Sehingga itu sesuatu yang sifatnya khusus. Ya. Ya, ceritanya khusus dan hukumnya juga khusus. Tidak bisa dipakai untuk semua orang. Wa suratus sababi awwalu ma yadkhulu fi umumihi. Fa idza ihtamalatil ayatu ma la yunaqidu as-sababa jaza at-tafsiru bihi wa'tubira as-sababu mithalan lil ma'na. Wa suratus sababi awwala ma yadkhul fi umumihi. Kalau kita ketemu suatu sababun nuzul, kisahnya nang kayak ini kayak itu. Pada asalnya ini dibawa kepada umum. Siapa aja berlaku nang siapa aja nang kayak ini kisahnya, maka berlaku padanya hukum yang ada pada ayat itu. Ya. Dan apabila ayat itu ternyata bertentangan dengan sababun nuzul, wa idza ihtamalatil ayatu ma la yunaqidu sabab jaza tafsiru bih. Afwan. Apabila ayat itu bisa kemungkinan tidak bertentangan dengan sababun nuzul yang disebut, maka bolehlah menafsirkan Al-Quran dengan sababun nuzul itu. Sehingga yang disebut dari kisah sababun nuzulnya itu salah satu tafsir untuk ayat itu. Tapi tidak untuk semuanya. Artinya kalau ada kasus-kasus yang lain yang bisa masuk ke dalam arti daripada ayat itu, masuk juga. Jadi sababun nuzul itu masuk kepada salah satu dari tafsiran untuk ayat itu. Tidak hanya satu-satunya, tapi salah satu dari tafsiran ayat tersebut. Karena ayat itu luas cakupannya. Bisa jadi kasusnya 100 tahun setelah Nabi meninggal baru ada. Dan itu sudah dicakup oleh ayat ini. Ya Bapak Ibu. Mungkin 200 tahun setelah Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad wafat, baru ada kasus ini. Tapi kasus ini sudah dicakup oleh satu ayat itu. Ayat itu sudah mencakup, sudah menangani kasus itu sebenarnya.
Sehingga dihukumilah dengan ayat tersebut. Baik. Dan telah tetap dari Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu turun dengan 7 ahruf. Sebagaimana terdapat pada hadis-hadis mutawatir yang tujuannya sebagai bentuk meringankan umat ini, supaya umat ini kadang alih membaca Al-Quran baik. Makanya Al-Quran diturunkan dengan 7 ahruf sebagai peringanan dan sebagai kemudahan buat umat ini. Tidak ada satupun nas yang sahih atau yang sharih yang menetapkan apa artinya ahruf di sini. 7 ahruf itu apa? Para ulama memiliki banyak perkataan tentangnya. Tapi di antara pendapat yang paling dekat kepada kebenaran insyaallah, maksud daripada 7 ahruf ini adalah 7 bahasa yang berbeda-beda yang dimiliki oleh kabilah-kabilah Arab. Ya. Ini bahasa Bani Tamim. Ini bahasa Bani Salimah umpamanya. Ini bahasanya ini Bani Najjar atau apa. Jadi Al-Quran itu turun dengan 7 bahasa dari bahasa-bahasa kabilah Arab. Turun dengan 7 bahasa dari bahasa-bahasanya kabilah-kabilah Arab. Seperti itu. Makanya dari 7 bahasa ini lahirlah nanti lahirlah nanti qiraat. Nah, kita mendengar, kita mungkin pernah mendengar qiraat sab'ah, qiraat asyrah, qiraat al-arba' asyrah. Ya, ada qiraat 7, ada yang sering diperlombakan biasanya di MTQ, itu qiraat sab'ah. Tapi biasanya kalau di MTQ itu tidak ke-7-7-nya, tapi satu orang disuruh milih salah satu dari qiraat sab'ah. Serah, Ikam sekarang baca Ibnu Katsir. Nah, jadi Ibnu Katsir saja dia. Sekarang Ikam baca qiraatnya Abu Amr. Sekarang Ikam baca qiraatnya Ibnu Amir. Sekarang Ikam baca qiraatnya Nafi'. Bukan ke-7-7-nya. Itu pada perlombaan musabaqah tilawah Al-Quran biasanya. Biasanya qiraat sab'ah saja. Yang mutawatir sebenarnya asyrah. Ada 3 lagi. Selain 3 itu ada lagi qiraat syadzah, ada 4. Nah, jadi kalau 10 tambah 4 berarti berapa? 14. Yang 4 itu tidak boleh dipakai untuk membaca Al-Quran. Karena dia syadzah. Jadi munpian jadi imam dengan qiraat 4 itu tidak boleh. Tapi dia boleh dijadikan sebagai pembantu di dalam menafsirkan Al-Quran. Boleh dipakai sebagai pembantu menafsirkan Al-Quran. Contohnya, di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Bani Israel, wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kata Allah kepada Bani Israel, apakah kalian ingin mengganti yang lebih baik dengan yang lebih adna? Jadi kalian udah dikasih ini, kasih ini, kasih itu, malah mintanya, ya kalian sudah dikasih alman dan asalwa, sekarang malah minta adas, minta bakul,
minta bawang ini, bawang itu. Kok mintanya yang lebih adna? Adna ini berbeda pendapat para ulama. Apakah adna ini artinya lebih dekat? Ataukah diambil dari kata dana'ah, lebih hina? Beda pendapat. Yang rajih insyaallah pendapat yang kedua, lebih hina, bukan lebih dekat. Lebih hina, kenapa? Karena di sana ada qiraat syadzah yang bunyinya atastabdiluna alladhi huwa adna pakai hamzah billadhi huwa khair. Maka ini sebagai pendukung tafsir. Tapi mun dibaca pian jadi imam atau pian membaca di dalam khataman pian, ini tidak diperbolehkan. Contohnya umpamanya lagi ketika kita pagi Jumat kita membaca surah apa? Al-Insan. Ya. Ya kan? Surah Al-Insan, betul. Nah, surah Al-Insan di rakaat kedua, ya kan? Ada di situ wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ya kada ibu-ibu hafal baik. Masya Allah. Wa idza kada ada lagi gawian ya ibu. Anak-anak ganalan dah. Wa idza ra'aita thamma, apabila kalian melihat di sana, yaitu di sorga. Ra'aita na'iman, engkau melihat di sana na'iman, segala kenikmatan yang dirasakan nikmat. Di dalam surga itu Pak lain nikmat lagi bahasanya na'im. Amun di dunia nikmat. Makanya Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Mun di dunia nikmat. Dan nikmat di dunia belum tentu nikmat bagi yang ngambilnya. Contohnya wadai bolu manis. Ada orang bayi si diabetes. Nikmat kada gasan siden? Kada. Amun di sorga kada lagi nikmat bahasanya naim. Umpamanya di sana ada bolu nyaman benar. Nyaman ya. Jauh lebih nyaman daripada bolunya Nonong apa? Haji Enong, kemudian Az-Zahra umpamanya, ya. Umpamanya ada nih. Siapa aja tidak mungkin garing. Kada mungkin garing. Makanya mun sudah di sorga bahasanya naim. Kenapa? Semuanya nikmat di sana, siapa aja mengambil kada mungkin kada nikmat. Kalau di dunia bahasanya nikmat. Makanya bahasanya belain baik. Nah, di sini Allah katakan di dalam surah ini, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kamu melihat segala yang nikmat dan bisa dinikmati, ya kan? Wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Itu kalau kita pahami arti wa mulkan kabira. Tapi ada qiraat syadzah nang bunyinya kayak ini. Ra'aita na'iman wa malikan kabira. Engkau dapati di dalamnya segala kenikmatan nang kawa dinikmati. Ya kalau di dunia kan tidak semua bisa dinikmati kan? Tidak semua orang menikmatinya kan? Wa malikan kabira. Malik itu apa artinya? Raja. Raja yang besar. Siapa maksudnya di sini? Allah tabaraka wa ta'ala. Mun pian membaca nih di dalam sholat subuh, hari Jumat, boleh tidak? Tidak boleh. Tapi boleh tidak dipakai gasan menafsirkan Al-Quran? Boleh. Karena qiraat syadzah itu bujur jua. Tapi karena dia syadzah tidak boleh dibaca. Tapi bisa digunakan sebagai pembantu tafsir. Oh, berarti ayat ini mendukung bahwasanya aku nanti di akhirat, kalau aku masuk surga pasti akan melihat Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini adalah kenikmatan yang paling besar di surga.
Bisa dipahami Bapak Ibu? Hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas tentang Al-Makki dan Al-Madani. Ayat Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu ada nang Makkiyah, ada nang Madaniyah. Apa itu ayat atau surah Makkiyah? Ayat Makkiyah dari Al-Quran adalah yang turun sebelum hijrah. Hijrah Nabi kemana Bapak Ibu? Ke Madinah. Adapun nang Madaniyah, Al-Quran nang Madani atau ayat yang Madaniyah, itu yang turun setelah hijrah. Dan ini pendapat mayoritas ulama tafsir. Sebagian ada yang berpendapat diikat dengan tempat. Nang turun di Makkah itu Makkiyah, nang turun di Madinah itu Madaniyah. Tapi pendapat ini lebih lemah. Ada juga yang mengikat dengan gaya bicara. Mun ya ayyuhalladzina amanu itu Madinah tuh, Madaniyah. Mun ya ayyuhan nas itu Makkiyah. Mun bahasanya demikian-demikian dia Makkiyah. Kalau bahasanya demikian-demikian, ada juga yang melakukan hal tersebut. Ada yang berpendapat demikian. Tapi yang dianut oleh mayoritas ahli tafsir adalah dia diikat dengan waktu. Mun turunnya sebelum hijrah itu Makkiyah. Kalau turunnya setelah hijrah itu Madaniyah, walaupun tidak mesti turun di Madinah. Umpamanya ketika Nabi ke Badar. Badar itu di luar dari kota Madinah. Tapi turun di sana, dia tetap Madaniyah. Atau pas lagi Nabi haji. Haji di tahun ke-9 Hijriah umpamanya. Jelas itu di kota Mekah. Atau di Arafah. Ya. Masuk Arafah umpamanya. Atau masuk apa? Ya. Ketika kita tahu itu turun di sana ketika Nabi hajian umpamanya atau turun di Mina, tetap dia namanya Madaniyah karena dia turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Makanya surah An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath, itu Madaniyah atau Makkiyah? Madaniyah karena turunnya setelah hijrah. Beda dengan Al-Fil, beda dengan Quraisy, beda dengan Al-Ma'un. Pas kita dapati surah An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath, itu turun ketika Nabi di Mina, ketika berhaji di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, di tahun terakhir. Baik, kaum muslimin yang berbahagia, tidak terdapat langsung dari Nabi Muhammad SAW penjelasan tentang mana yang Makkiyah dan mana yang Madaniyah secara terperinci. Disebutkan satu persatu, ini Makkiyah, ini Madaniyah, tidak ada. Sehingga referensi untuk mengetahui itu hanya berasal dari sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan para ulama memiliki rumus di dalam mengetahui kekhususan Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah itu punya punya ciri khas. Para ulama menyebutkan ciri khas masing-masing ayat Makkiyah atau Madaniyah. Contohnya tentang cara berbicara. Kalau bahasanya itu keras, itu Makkiyah. Kalau bahasanya lembut, itu Madaniyah. Lebih lempeng, lebih tenang, itu Madaniyah. Kalau Makkiyah itu mengancam-ngancam,
Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda. Bahasanya itu bahasa yang keras, ya. Kalau Madaniyah tidak sekeras itu. Walaupun tetap ada bagian-bagian kerasnya. Tapi ketika yang diajak bicara itu sudah orang Islam, berbeda dengan yang masih kufur. Ya, masih syirik seperti orang-orang kufar Quraisy. Kemudian juga siapa yang juga bahasannya, maudhu bahasannya. Itu juga ada ciri khasnya. Ya, kalau uslub tadi contohnya biasanya ya ayyuhan nas itu makiyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu madaniyah. Pembahasan tentang sekarang maudhu, sekarang pembahasan. Makiyah itu biasanya membahas tentang beriman kepada hari akhir, kepada kiamat, ya. Kepada kiamat, tentang azab, ya, sorga, neraka, itu biasanya kebanyakannya makiyah. Kalau Madaniyah bahasnya tentang hukum sholat, hukum puasa, zakat, haji, ya, hukum apa lagi? Hukum seputar hutang piutang, riba, hukum masalah apa saja yang harus dibayar denda bagi orang yang membunuh atau membunuh tanpa sengaja. Hukum seputar jihad, ya, hukum seputar jihad, rinciannya, kayak apa sembahyang ketika berjihad dan lain sebagainya. Kemudian hukum-hukum seputar pernikahan, perceraian. Ini di mana? Madaniyah. Ya kan Bapak? Pembahasannya itu di mana? Di Madaniyah. Iya. Tapi walaupun itu ciri khasnya, tapi ciri khas itu tidak serta-merta memastikan suatu ayat ini pasti Makkiyah atau Madaniyah, enggak. Tapi itu hanya sekedar ciri khas saja. Kalau memastikan 100% ini Makkiyah atau Madaniyah, itu tidak dengan itu. Memastikannya itu nukilan dari sahabat. Tapi ada qara'in, ada indikator. Jadi ciri khas ini menjadi indikator saja. Tapi bukan yang menentukan. Yang menentukan tetap nukilan dari sahabat. Ujar sahabat ini turun pas Nabi demikian. Di perjanjian Hudaybiyah. Oh, kalau perjanjian Hudaybiyah berarti setelah hijrah, ya kan gitu. Ujar Nabi ini terjadi ketika Nabi pergi ke Taif. Nah, kalau pergi ke Taif berarti Makkiyah karena sebelum hijrah umpamanya. Nah, jadi nukilan dari sahabat itu intinya. Ciri khas ini hanya indikator. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui ini Makkiyah, dengan mengetahui ini Makkiyah itu Madaniyah, banyak sekali faedah yang kita bisa ketahui. Di antaranya kita bisa mengetahui sejarahnya turunnya Al-Quran. Kita juga bisa mengetahui bagaimana bertahapnya dakwah Rasulullah SAW dan juga tampaknya hikmah pensyariatan syariat dan juga sebagai penyokong kita untuk bisa lebih memahami Al-Quran daripada kada tahu. Mun tahu ini Makkiyah, makanya Pak, mun pian membaca Al-Quran tuh jangan pina aur membacanya aja, lihati juga tulisan-tulisannya tuh Pak. Biasanya kan ada ngaran surah, di higanya ada Makkiyah atau Madaniyah. Ya kada? Ta lihat lang itu. Nah, tertawaan orangnya.
Itu dilihati juga supaya ada bayangannya. Oh, nang ini sebelum Nabi hijrah. Nah, oh berarti masih lemah umat Islam pas turun itu, pas turun ayat ini. Itu perlu juga. Ya. Ya pala. Jadi jangan lugu-lugu benar membaca Al-Quran. Itu istilahnya. Kemudian juga dengan mengetahui Makkiyah dan Madaniyah bisa lebih tampak bagaimana kaum muslimin ini sangat memperhatikan Al-Quran dan menjaga Al-Quran. Sampai-sampai ayat nang mana Makkiyah, nang mana Madaniyah aja diperhatikan. Sehingga kita tahu bagaimana jasa-jasa para sahabat di dalam menjaga Al-Quran. Sehingga sampai detik ini kita masih merasakan keotentikannya. Otentik, ada sedikit pun kurang-kurangnya. Mana ada yang kayak Al-Quran keotentikannya? Tidak ada kitab yang lebih otentik daripada Al-Quran. Suatu kitab karangan seorang manusia setelah sekian ratus tahun, jangankan sekian ratus tahun, puluhan tahun aja sudah banyak. Tapi Al-Quran tidak mungkin. Mun ada di sana ada orang macam-macam, pasti di tempat lain ada teriak. Oh, itu macam-macam ada orang demikian. Iya, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, mungkin sampai di sini pengkajian kita. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, ini supaya pian mengatakan ulun lah. Insya Allah pertemuan yang akan datang, yang akan kita bahas adalah, mungkin yang ada catatan bisa nyatat, yang akan kita bahas, menghukumi suatu surah itu, ini surah Makkiyah atau ini surah Madaniyah, itu dihukuminya secara kebanyakannya, mayoritinya. Ya. Bukan apa? Bukan yang sebagian kecilnya, bukan. Umpamanya suatu surah. Surah ini umpamanya 180 ayat. Dari 180 ayat itu ada 3 ayat Makkiyah umpamanya. Maka dihukumi surah itu apa? Madaniyah. Walaupun ada 3 ayat Makkiyah. Paham ya? Atau sebaliknya. Yang jelas suatu surah dihukumi itu dengan apakah dia Makkiyah atau Madaniyah, itu dihukumi dengan kebanyakan ayatnya. Kalau kebanyakan ayatnya ini, maka dia itu. Seperti contohnya surah Al-Hajj. Itu diperselisihkan. Apakah surah Al-Hajj itu Makkiyah atau Madaniyah? Tapi setelah diperhatikan para ulama, kebanyakannya dia Madaniyah. Walaupun ada kemungkinan beberapa ayat itu Makkiyah. Sehingga dia dihukumi Madaniyah. Umpamanya. Ya. Jadi suatu surah itu dihukumi dengan keumuman ayatnya, bukan keseluruhan ayatnya, bukan. Tapi kebanyakan ayatnya apa? Kalau dia Makkiyah, maka Makkiyah. Kalau kebanyakannya Madaniyah, maka dia Madaniyah, walaupun ada tercampur ayat-ayat yang lain. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini yang insya Allah dari sini kita akan membahas yang akan datang. Tolong diingat sehingga kita bisa lanjut lagi. Barakallahu fikum. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Bagi kita, bisa kita amalkan apa yang bisa kita amalkan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tidak ada? Cukup. Anak Piala Dunia Ustaz ya. Tahu Ustaznya. Nah. Oh. Inggih. Nah, menurut ulun insyaallah pertanyaan ini amun dijawab jujur-jujuran Mbak ulun seorang sopan. Tapi kita tahu aja sebenarnya bagaimana
hukum Allah Subhanahu wa taala kan? Kita semua tahu bagaimana perintah dan anjuran untuk menghidupkan malam. Itu semua kita tahu. Kalau urusan masalah dunia olahraga dan sebagainya, itu berputar-putar dari hukum mubah, bisa jadi makruh dan bisa jadi sampai haram. Mungkin ada sebagian yang hukumnya bisa jadi haram, ada sebagian bisa jadi hukumnya mubah. Iya kan? Tapi kita perlu ketahui hukum permainan sebenarnya kan? Apa hukum permainan yang bukan dari 3 permainan yang dibolehkan untuk mendapatkan hadiah? Yang jelas dibolehkan mendapatkan hadiah kan hanya 3. Apa itu? Memanah, terus berkuda dan bukan berenang, tidak masuk, berlari. Berlari. Ya. Itu 3 cabang olahraga yang dibolehkan di sana untuk mendapatkan hadiah. Dan dikiaskan kepada 3 hal ini, apa yang mendukung jihad dari sisi apa? Dari sisi intelijensi. Contohnya apa? Perlombaan hafalan Al-Quran, atau perlombaan membaca Al-Quran, atau perlombaan khutbah, atau lomba ceramah di kalangan santri atau di kalangan apa. Itu kan mendukung intelijensi seorang mujahid. Maka dia dikiaskan, dianalogikan kepada 3 tadi. Adapun yang di luar daripada 3 ini dan yang dikiaskan kepadanya, mayoritas para ulama tidak membolehkannya. Ya. Tapi walaupun demikian, kita sebagai muslim tentunya bersyukur atas pemerintah Qatar yang ketika mengadakan acara tersebut, mereka telah mensyiarkan Islam dan banyak masuk Islam. Siapa nggak senang? Bahagia kan? Semuanya bahagia. Ya. Tapi begini Bapak, kita itu menghukumi sesuatu itu secara umumnya begini. Suatu event internasional apabila dilakukan oleh suatu negeri kaum muslimin, jangan kita lihat semuanya dari sudut negatifnya saja. Tapi lihat dari sudut itu sebagai ungkapan kepada dunia bahwasanya negeri Islam itu anti terhadap terorisme yang sering disematkan kepada kaum muslimin. Tuh lihat, Piala Dunia diadakan, macam-macam orang kafir yang jadi idola kaum muslimin ada di sana. Kalau kami ini khawarij, sudah dibom itu. Tapi aman kami. Nah dari sini ini kita dukung. Jadi pemerintah dari sisi politik untuk membuat dunia itu mengakui Islam itu anti terhadap terorisme, kita dukung dari sisi itu. Makanya seperti contohnya Pak Anies Baswedan dan Pak Sandiaga Uno kan mengadakan sirkuit mengadakan lomba apa itu yang mobil-mobilan apa motor-motoran itu, lupa ulun. Ya pokoknya yang gitu-gitulah. Itu kita perlu dukung dari sisi itu untuk memperlihatkan kepada dunia ini loh Indonesia. Mana ada bom-boman? Kalau yang bom-bom itu adalah oknum dari kami tidak seperti itu. Untuk menyatakan kepada dunia, ini loh Islam sebenarnya. Nah kalau dari sisi itu, bagus-bagus saja. Ya, jadi seolah-olah negeri Qatar itu ketika ditunjuk sebagai sebagai tuan rumah, ayo kami terima. Dengan senang hati kami menerimanya. Supaya kami ingin memperlihatkan bahwasanya negeri kami ini baik untuk tamu-tamu yang akan datang. Dan kami muslim. Dan kami ingin mengajak juga memperkenalkan Anda Islam. Kalau Anda mau masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak, maka terserah Anda juga. Yang penting kami ingin menyampaikan kepada kalian apa itu Islam.
memberitahukan kepada kalian. Dan alhamdulillah ratusan orang sudah masuk Islam. Ya kan? Bahkan mungkin sekarang sudah lebih dari 1.000 masuk Islam sejak 1 minggu sebelum Piala Dunia. Ya. Walaupun berita ini ditepis oleh sebagian yang anti-Islam. Itu hoax katanya. Tapi sebenarnya tidak hoax. Sebelum Piala Dunia saja sudah 500 lebih. Tapi yang anti-Islam mereka takut ini berita ini tersebar, akhirnya dikatakan itu hoax. Padahal tidak benar. Memang ada yang hoax yang sampai 700 sebelum Piala Dunia, sampai 800 itu hoax. Tapi kalau sampai 500 betul. Dan terus bertambah. Dan setiap sisi stadion tuh ada pos-pos yang memberikan selebaran-selebaran untuk mengenal Islam. Dan mengenal Islamnya tuh mudah, Pak. Jadi dengan mereka ngambil suatu selebaran, di situ ada barcode. Dia tinggal gini, tek, scan, langsung keluar mengenal Islam itu. Jadi nggak perlu dia susah-susah kan? Dia ingin mengenal Islam langsung dia buka Islam ini gini. Dan mereka langsung melihat bagaimana di sana dikumandangkan azan pagi-pagi, ya kan? Masya Allah, orang di sini jam 5 sudah bangun dan sholat subuh, kata dia. Kita apa 1 pekan 1 kali hari Minggu saja dia. Jadi sesuatu yang menakjubkan bagi mereka. Dari sisi ini kita sangat suka, ya kan? Nah, tapi apa yang saya sampaikan ini tidak serta-merta harus melaksanakan apa yang mungkin kita masih hobi, kita masih senang dengannya. Yang jelas kan sisi positifnya yaitu ingin menyatakan negara Islam itu anti terhadap terorisme, itu kita dukung. Sehingga event-event internasional apabila dilaksanakan selama itu tidak haram secara mutlak, maka kita perlu mendukung dari sisi itu. Ya, adapun hal-hal yang mungkin tidak bertentangan dengan syariat, kita pun semuanya anti, ya kan? Wallahu taala a'lam wa barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.